Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Mbak Saida. Saya perawat yang berjaga di ruangan ini. Saya senang, Bu, dipanggil dengan Mbak Saida. Kalau Ibu siapa? Nafisa. Oh, Ibu Nafisa. Ibu senang dipanggil siapa? Nafis. Nafis saja. Baik. Kalau boleh tahu, gimana perasaannya hari ini? Saya sedikit takut Mbak ini. Oh iya, Ibu takut kenapa? Karena misal saya mau operasi. Oh, jadi Ibu takut ya karena mau operasi ya? Ya, gimana kalau hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang Ibu rasakan? Boleh ya? Gimana ruangannya, mau di sini saja atau di luar? Di sini saja ya. Untuk waktunya kurang lebih 20 menit, apakah Ibu mau? Boleh ya, kalau gitu langsung kita mulai ya. Oke, sekarang coba Ibu ceritakan gimana perasaannya Ibu. Saya hari ini takut sekali Mbak, karena besok lusa saya mau operasi. Oh gitu. Jadi Ibu takut karena mau operasi. Nah, takutnya itu karena apa, Bu? Saya takut karena banyak lihat di TV operasi anak yang gagal Mbak. Oh, jadi Ibu takut gagal seperti di TV ya? Ya, selain itu kalau boleh tahu, kalau Ibu sedang merasa ketakutan seperti ini, apa yang Ibu lakukan? Saya banyak berdoa Mbak. Berdoa. Selain berdoa, Bu, Saya juga zikir, sholat. ya, yang sudah Ibu lakukan itu sangat bagus sekali ya, Bu, dengan cara berdoa, berpikir, dan juga beribadah lainnya. Saya akan membantu Ibu untuk mengurangi rasa takut dan juga cemas yang Ibu rasakan dengan cara lain selain berdoa dan juga berzikir. Nah, cara untuk mengurangi kecemasan itu ada tiga, Bu. Ada dengan cara fisik, ada cara sosial, dan juga ada dengan cara psikologis. Sebelum saya ajarkan, saya izin mau tensi dulu ya. Permisi ya, Bu. Permisi. Baik, hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu itu cukup tinggi ya, Bu ya. 140 itu takut ini dari kapan, Bu? Sejak seminggu yang lalu Mbak. Oh, dari seminggu yang lalu. Karena kepikiran mau operasi. Bu, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Jadi Ibu tidak perlu khawatir dan juga cemas karena kami di sini semuanya merupakan ahli dalam bidang beda. Jadi kami sudah merupakan tenaga kerja yang sudah profesional. Kami sudah melakukan tindakan-tindakan pembedahan ataupun operasi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Seperti itu ya, Bu. Baik, selanjutnya saya akan mengajarkan cara yang pertama, yaitu dengan teknik nafas dalam. Apa, Bu? Nafas dalam. Ya, nafas dalam. Caranya yang pertama, Ibu duduknya rileks ya. Ya, Ibu duduk senyaman mungkin. Kemudian perlu saya peragakan? Boleh ya. Yang pertama, Ibu bisa duduk rileks, tenang mungkin.
kali, kemudian ibu pejamkan mata seperti ini, kemudian ibu tarik nafas panjang dalam hitungan ketiga, lalu ibu tahan, tarik nafas dari hidung, ditahan, kemudian dikeluarkan melalui mulut dalam hitungan. Nah, seperti itu Bu. Nah, apakah ibu sudah mengerti? Baik, saya bantu ya Bu ya. Tarik nafas panjang, tahan, keluarkan lewat mulut. Lagi ya Bu, tarik nafas panjang, tahan, keluarkan lewat mulut. Bu, tarik nafas panjang, tahan, keluarkan lewat mulut. Nah, caranya seperti itu ya Bu ya. Ini caranya namanya nafas dalam ya Bu ya. Nah, cara ini bisa Ibu lakukan ketika Ibu sedang cemas, khawatir, atau sedang merasa ketakutan dengan mengulangi sebanyak 15 kali dengan jeda istirahat sebentar dalam tarik nafas yang ke-5 kali. Ya, apakah Ibu sudah mengerti? Namanya apa Bu? Nafas dalam. Iya, tarik nafas dalam. Gimana Bu perasaannya? Sedikit lega, Kak tenang. Lega ya. Baik, cara yang kedua yaitu namanya teknik relaksasi atau progresif Bu. Nah, sebelumnya kalau Ibu sedang takut, cemas ataupun tegang, otot-otot bagaimana Bu yang terasa tegang ataupun kaku? Dari leher sampai bawah, Mbak. Oh iya, jadi yang kaku-kaku ketika Ibu sedang cemas itu dari leher sampai kaki ya? Iya. Ya, baik. Karena itu kan kita cemas ya Bu. Kalau kita cemas ataupun khawatir sesuatu itu otot-ototnya itu ikut kaku atau ikut tegang. Jadi cara ini bisa dilakukan, namanya relaksasi otot progresif. Baik Bu, sebelum kita mulai untuk relaksasi atau progresif, Ibu bisa memposisikan kembali posisi senyaman gitu ya, agar kakinya tidak boleh menggantung dan juga seluruh tubuhnya rileks. Sebelumnya, Ibu kalau ketakutan biasanya mendengarkan suara apa Bu yang bisa buat Ibu tenang? Saya suka mendengarkan itu, Mbak, gemericikan air itu. Oh ya, iya, saya bantu untuk menggunakan ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mulai untuk memejamkan matanya Bu. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Baik, kita mulai dari gerakan pertama ya Bu. Yang pertama yaitu Ibu memerlukan dahi, alis, dan juga mata. Ibu buka mata dan juga memberikan dahi dan alis sekuat-kuatnya. Ibu rasakan semakin kuat, semakin keras, semakin kaku, rasanya sangat tidak nyaman. Lalu secara perlahan buka mata, mulai memasang dahi dan juga alis. Rasanya sangat tenang, rileks, dan tidak ada kaku, seperti lebih merasa lebih nyaman. Baik, yang kedua Ibu bisa melakukan ini sekuat-kuatnya. Ibu rasakan semakin lama semakin menguras kaku, rasanya sangat tidak nyaman. Perlahan Ibu bisa melepaskan, rasanya lebih tenang dan lebih nyaman. Selanjutnya Ibu bisa menghadirkan bibir dan juga kulit Ibu dan juga menggigit Ibu sekuat-kuatnya. Rasakan semakin lama semakin keras,
Selanjutnya, ibu bisa mendekatkan kepala ibu ke belakang. Dirasakan semakin lama semakin tidak enak. Semakin lama semakin kaku, semakin tidak enak. Perlahan, ibu kembali melemaskan, memperhatikan otot-otot dari ibu. Kalimatnya semakin enak, semakin membuat ibu. Selanjutnya, ibu bisa menekuk ibu ke arah dada. Dirasakan semakin lama semakin tidak enak, semakin kaku dan semakin tegang. Pelan-pelan dirasakan semakin tidak enak, dilemaskan, diletakkan, semakin aman dan semakin lemah. Selanjutnya, ibu bisa mengangkat bahu ibu ke pinggulnya. Dirasakan otot-otot bagian bahu rasa tegangan, kaku, dan membuat ibu semakin tegak. Perlahan dilepaskan, rasanya lebih tenang, nyaman, dan juga rileks. Selanjutnya, ibu bisa menempelkan telapak tangan ibu sekuat-kuatnya menjadi sebuah kepala. Dirasakan semakin lama semakin keras, semakin kaku. Rasanya tidak enak. Perlahan, ibu bisa merasakan kembali membuka telapak tangan ibu perlahan. Rasanya lebih rileks, lebih nyaman. Selanjutnya, ibu bisa menekuk telapak tangan ibu ke arah belakang. Rasakan semakin lama otot-otot di pergelangan tangan ibu semakin tidak nyaman. Perlahan, ibu bisa melepaskan, meregangkan otot-otot hingga menjadi lebih tenang dan juga rileks. Selanjutnya, ibu bisa membuat kepala berdiri dan mengangkat ke arah bahu. Rasakan semakin lama semakin tegang, semakin kaku, dan ibu merasa sangat tidak nyaman. Dan perlahan ibu bisa merasakan kembali. Semakin lama semakin lembut, rileks, dan ibu sangat nyaman. Selanjutnya, ibu bisa meluruskan bahu ibu, tidak bersandar pada kursi. Kemudian, ibu bisa membersihkan dada. Rasakan semakin kuat, semakin nyaman, semakin dan semakin pelan-pelan, ibu lemaskan, ibu letakkan kembali. Ibu sangat merasa nyaman. Rasanya lebih rileks dan bisa menjadi tenang. Selanjutnya, kita bisa menarik telapak kaki ibu ke arah dada. Rasakan semakin lama rasa sangat kaku. Rasa kaku yang datang itu semakin terasa ke arah kubis. Lama kelamaan sangat membuat ibu sangat tidak nyaman dan sangat membuat ibu tenang. Pelan-pelan ibu bisa kembali, rasanya sangat nyaman, rileks, dan proses ini bisa membuat ibu lebih nyaman, tenang. Nah, gimana Bu setelah kita lakukan relaksasi progresif? Alhamdulillah sedikit
relax dan nyaman, Mbak. Alhamdulillah, kalau memang relaksasi ini bisa membantu untuk mengurangi kecemasan dan juga rasa khawatir pada ibu. Tadi kita melakukan apa Bu namanya Bu? Latihan otot progresif. Ya, latihan otot progresif. Tadi step pertama apa yang dilakukan Bu? Mengerutkan dahi, alis dan juga pejamkan mata, Mbak. Ya, bagus sekali. Yang kedua Bu? Memondokkan bibir, Ya. Terus yang ketiga Bu? mengecupkan bibir dan juga menggigit gigi. Iya, mengaduk bibir dan juga menggigit ya. Oke, saya rasa Ibu sudah sangat memahami dan juga bisa mempraktekkan teknik ini di rumah ataupun dimanapun ketika Ibu sedang merasakan cemas ataupun khawatir. Nah, tadi cara yang pertama kita melakukan apa Bu? Nafas dalam, Mbak. Ya, nafas dalam. Yang kedua apa namanya Bu? Latihan otot progresif. Ya, benar sekali. Gimana Bu rasanya setelah dilakukan nafas dalam, kemudian kita latihan relaksasi atau progresif? Alhamdulillah sudah nyaman, rasa takut sudah mulai agak sedikit berkurang. Alhamdulillah, semoga dengan Ibu rutin untuk melakukan latihan nafas dalam dan juga relaksasi atau progresif, kecemasan dan juga rasa khawatir Ibu sudah perlahan mulai berkurang. Bagaimana kalau saya membantu Ibu untuk membuatkan jadwal kegiatan harian supaya Ibu bisa ingat untuk melakukan nafas dalam dan juga relaksasi atau progresif? Boleh, Mbak. Boleh ya. Nah, ini Bu jadwal kegiatan Ibu ya. Nah, untuk latihan nafas dalamnya Ibu mau dilakukan berapa kali sehari? 3 kali, Mbak. 3 kali. Untuk jamnya Bu? Untuk jamnya jam 9, 9 jam pagi, 3, jam 3 jam sore, 8. jam 8. Untuk latihan otot progresifnya Ibu mau berapa kali sehari? Sama, Mbak. Sama ya, 3 kali ya. Untuk waktunya Bu? Sama ya. Nah, ini jadwal kegiatannya ya Ibu Nafisa. Ini kalau Ibu lakukan secara mandiri atau sendiri itu bisa dicetak di sini Bu. Ya. Nah, kalau Ibu perlu dibantu, ini bisa dilakukan di sini dicetak ya. Nah, kalau Ibu misalkan lupa atau tidak melakukan, bisa dicetak di sini. Oke. Nah, ini nanti dibawa ketika kita bertemu lagi. Gitu. Nah, bagaimana kalau besok kita ngobrol ya? Nah, besok kita mau mengobrol tentang cara untuk mengurangi kecemasan yang kedua, yaitu dengan teknik distraksi namanya. Apa Bu namanya Bu? Distraksi. Ya, distraksi. Nah, besok mau jam berapa? Mau jam 9, ya. Jam 9 lagi. Ya, boleh. Untuk ruangannya mau tetap di sini atau di tempat lain? Tetap di sini saja. Jadi besok kita membahas tentang cara yang kedua, yaitu teknik distraksi jam 9 di ruangan ini ya. Di kalau gitu saya pamit. Semoga Ibu bisa melakukan hal ini. Siap Bu. Assalamualaikum.